Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Darmawan dengan NIM 22000018386, matkul pemrograman web, dosen Pak Ali Tarmuji. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tugas dari tugas 8 sampai tugas 12. Tugas 8 yaitu JavaScript lanjut. Di sini terdapat codingan, di mana codingan ini adalah codingan biodata, dan tugas ini diberikan untuk menambahkan fungsi validasi di tiap inputan sesuai dengan karakteristik tipe dan aturan input di form inputan. Lanjut ke tugas 9, sintak PHP dasar. Di sini terdapat codingan di codingan 9.1. Jadi di codingan ini kita menggunakan perintah echo untuk menampilkan hasil dari beberapa pernyataan kondisional yang digunakan, di mana terdapat operator untuk mencek berbagai pernyataan kondisional. Lanjut di tugas 9.2. Di sini ada program gaji sebelum pajak dan gaji yang dibawa pulang. Di program ini, variabel gaji menyimpan nilai gaji sebesar 1 juta. Variabel pajak menyimpan nilai pajak sebesar 10%, dan variabel THP menyimpan hasil perhitungan gaji yang dibawa pulang setelah dikurangi pajak. Lanjut ke tugas 10, yaitu PHP percabangan dan perulangan. Di sini terdapat tugas 10.2.1, di mana tugas ini adalah tugas untuk mengkonversi nilai. Di program ini terdapat form metode post dan fungsinya untuk mengirimkan data dari formulir. Terdapat input dengan tipe number yang memiliki atribut name sama dengan nilai dan ID sama dengan nilai. Ini digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ini dikonversikan menggunakan if else. Lalu hasil konversi nilai huruf ditampilkan menggunakan echo. Di outputnya seperti ini. Lanjut ke tugas 10.2.2. Di sini kita tugasnya untuk segitiga bintang, di mana di program ini menggunakan form metode post lagi untuk menyarikan data dari formulir. Terdapat input dengan tipe number yang memiliki atribut name tinggi dan ID sama dengan tinggi. Ini digunakan untuk mengambil tinggi segitiga yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini for ini untuk membuat segitiga, dan setiap baris segitiga akan memiliki jumlah spasi dan bintang yang sesuai. Bisa dilihat di sini saya masukkan nilai 7, lalu di sini tingginya 7. Lanjut ke tugas 11, yaitu PHP penanganan form. Tugas pertama, penanganan form 1. Di tugas ini kita diminta untuk membuat program gabungan HTML dan PHP. Pada program HTML, user diminta untuk menyebutkan nama menggunakan metode post. Lalu untuk menampilkan nama menggunakan PHP, yaitu menggunakan if set. Lalu akan menampilkan nama yang telah diinputkan. Lanjut ke olahan form yang kedua. Di sini masih sama persis, karena masih sama kayak yang sebelumnya. Bedanya ini menggunakan dua file yang berbeda untuk menginputkan dan menampilkan luaran program. Lalu olahan form get masih sama juga seperti sebelumnya, namun menggunakan metode get. Lalu ada olahan tipe teks, di mana program ini sama, hanya saja menggunakan metode get juga. Lanjut ke login input dan login proses. Di sini kita disuruh untuk membuat semacam login. Jika masukkan username dan password yang benar, maka login akan berhasil. Kalau salah, dia akan gagal dan coba ulangi. Input radio dan proses radio. Di sini kita diminta untuk program inputan radio yang dimana user itu dapat memilih satu pilihan.
Misalnya kita memilih teknik informatika, lalu setelah kita pilih, kita pencet ini pilih, lalu akan keluar seperti ini. Di sini TIF-nya sudah merah karena di program ini sudah dideklarasikan ya font colornya itu red. Lanjut ke input checkbox dan proses checkbox. Pada program ini, user diminta untuk memilih pilihan inputan yang disediakan. Berbeda dengan radio, pada checkbox ini kita dapat memilih lebih dari satu pilihan. Di sini saya hanya memilih satu kebetulan, yaitu event false. Lalu setelah dipilih akan jadi seperti ini. Lanjut ke input combo box dan proses combo box. Di sini program combo box itu di mana user tuh bisa memilih film favorit. Lalu jika kita memilih Krishna, maka dia akan menjalankan proses. Dan setelah diproses, dia akan mencetak kalimat dengan warna hijau karena sudah dideklarasikan dengan font color hijau. Lalu lanjut ke input listbox dan proses listbox. Sebenarnya sama saja seperti combo box, hanya pilihan opsinya itu bisa di scroll ke bawah. Di sini scroll ke bawah dan saya memilih SpongeBob dan dicetaknya SpongeBob-nya juga warna hijau. Lanjut ke input text area dan proses text area. Jadi di sini program ini tuh untuk menampung kalimat daripada teks biasa, yang mana jika user sudah memasukkan kritik dengan saran maka akan langsung menekan input saran, lalu program akan menampilkan kritik dan saran sesuai yang diinputkan. Tampilan dari kritik itu berwarna biru karena di sini kita menggunakan font color blue. Di sini saya hanya menyisikan komentar yoi dan cetakannya pun yoi. Lanjut ke validation. Ini adalah program untuk mengecek apakah sudah ada inputan atau belum. Jika belum, program akan menampilkan perintah bahwa kolom harus diisi. Jika sudah, akan menampilkan output yang sama seperti inputan yang diberikan oleh user. Di sini saya udah ngetik ya, lalu inputannya yang di sini. Lanjut validation JS. Ini sama seperti program ke-10, hanya saja menggunakan perintah JavaScript untuk menampilkan kekurangan penginputan data. Lanjut ke tugas 12 yaitu server side programming, array dan fungsi di PHP. Lanjut pertama ada pendeklarasian array, di mana ini program untuk menampilkan indeks ke-0 dan ke-3 dari masing-masing array buah dan array warna. Di sini array 0 itu apel dan array 3 itu jeruk. Sudah. Lalu di sini array 0 itu dia merah dan array 3 itu dia biru. Benar. Lanjut ke array asosiatif, di mana program ini akan menampilkan nilai angka dari indeks nama, yaitu indeks puan akan menampilkan nilai 85, indeks Ivan menampilkan nilai 80. Begitu juga dengan indeks Anda dan indeks Ondo yang akan menampilkan nilai 82 dan 75, outputnya seperti ini. Lanjut ke for dan for each. Di sini adalah program array dengan menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each, di mana dengan array for terdapat sebuah perulangan, yaitu i sama dengan 0, titik koma i kurang dari count dalam kurung array warna, titik koma i plus plus, maka akan menampilkan warna pelangi. Lalu dengan for each terdapat kondisi jika array warna aswarna, maka warna-warna akan ditampilkan. Ini, maka warna akan ditampilkan. Lanjut ke for each dan while list. Program ini untuk menampilkan seluruh nilai asosiatif dengan for each dan while list. Di mana dalam for each memiliki sebuah kondisi, jika benar maka akan menampilkan seluruh nilai array, dan jika tidak, maka array tidak akan muncul. Sedangkan while list tidak dapat dijalankan karena
Sublime saya ini kebetulan versinya belum update, jadi hanya yang array dengan for each. Lanjut ke cetak struktur array, di mana program ini untuk mencetak struktur array dan terdapat array warna juga. Codingannya seperti ini dan outputnya seperti ini. Lanjut ke assort dan rsort. Ini adalah program untuk mengurutkan array dengan assort dan rsort, di mana pengurutan dengan sort yaitu pengurutan array berdasarkan value secara ascending yaitu terkecil ke yang besar, sedangkan rsort yaitu array berdasarkan value descending atau terbesar ke terkecil. Berikut outputannya. Lanjut ke sort dan rsort, di mana ini akan mengurutkan array dengan sort dan rsort, kemudian ditampilkan array sebelum diurutkan, lalu akan ditampilkan array setelah diurutkan dengan sort dari yang terkecil ke terbesar. Lalu lanjut dengan rsort, di mana dia mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Lanjut ke keysort dan kersort. Program ini merupakan program yang sama seperti sebelumnya, di mana keysort itu adalah pengurutan berdasarkan indeks secara terbesar ke terkecil, sedangkan kersort yaitu mengurutkan array berdasarkan indeks secara terkecil ke terbesar. Berikut outputannya. Lanjut ke posisi pointer pada array. Di sini program ini mengatur posisi pointer dalam array, di mana program awal itu akan menampilkan transport sesuai dengan nilai indeks masing-masing. Kemudian, pada bagian pertama terdapat current, di mana ini akan mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Lalu terdapat next, di mana pointer menunjuk pada elemen selanjutnya. Selanjutnya terdapat pref, di mana pointer akan menunjuk pada elemen sebelumnya. Lalu terdapat end, di mana pointer akan menunjukkan pada elemen array terakhir. Berikut outputannya. Lanjut ke cari elemen array. Di sini terdapat kondisi jika elemen array yang dicari ada, maka akan menampilkan elemen tersebut. Tapi jika tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Seperti ini saya ingin menampilkan array anggur. Karena di sini ada anggur, maka outputannya ada buah anggur dalam array ini. Lanjut ke fungsi return value dan parameter. Di sini adalah program fungsi tanpa return, di mana terdapat sebuah nama fungsi cetak underscore ganjil yang tidak punya parameter. Lalu di dalamnya ini terdapat perulangan untuk mencetak angka 1 sampai 99. Lalu fungsi dipanggil dengan nama cetak ganjil. Berikut adalah outputan dari cetak ganjil. Lanjut ke fungsi tanpa return tapi memakai parameter. Di sini menggunakan program dengan fungsi return value dan parameter, di mana terdapat fungsi cetak ganjil dengan parameter awal dan akhir. Kemudian ada perulangan. Lalu setelah perulangan akan menjalankan kondisi, di mana jika if i dibagi 2 sama dengan 1, maka akan mencetak nilai i. Selanjutnya dalam pemanggilan fungsi ada pendeklarasian variabel a sama dengan 10 dan b sama dengan 50. Lalu memanggil fungsi cetak ganjil dengan parameter a dan b dan akan mencetak nilainya yang dimulai dari 11 sampai 49. Lanjut dengan fungsi dengan return value dan parameter. Di sini terdapat function luas lingkaran, di mana kita akan menghitung luas lingkaran, di mana rumusnya adalah 3,14 dikali jari-jari dikali
jari-jari atau 3,14 dikali jari-jari kuadrat. Di sini outputannya lanjut ke UDF, di mana UDF ini adalah apa ya? Ya itulah. Saya kurang tahu. Saya tahunya ini tuh cuma program untuk menampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP. Kemudian pada awal program fungsi luas lingkaran lalu menjalankan return 3,14 jari-jari kali jari-jari. Kemudian terdapat array get David function dan kemudian mencetak array. Di sini outputannya. Lalu lanjut ke passing by value, di mana passing by value ini terdapat nama fungsi tambah string, lalu str sama dengan str di Jogja, lalu ada return, terus terdapat variabel string, lalu mencetak, di sini mencetak variabel string, lalu menambah fungsi tambah string dan akan mencetak string. Outputannya seperti ini. Lanjut lagi ke passing by reference. Program ini adalah fungsi passing by reference, di mana ini adalah metode pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. Kemudian dalam fungsi ini terdapat nama fungsi tambah string, lalu str seperti tadi, dan akhirnya di akhir akan mencetak string. Outputannya seperti ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang ataupun salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.